3. Silakan. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah minggu yang kita bikin sama-sama di park ini. Ya. Untuk awal daripada ayat yang akan kami bacakan hari ini, pagi ini adalah diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Enter into his gate with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth adored to all generation. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of his hand. Grace and peace from our God, the Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. 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 Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. I hope everybody has like the lyrics on their phone. If you don't have the lyrics, someone might have a code, and then please just share that. All right. All right. Just to get today started, let's just look at someone in the crowd and just say, I hope you have a good day today. I hope you have a great day. All right. Let's just start. All right. Is it true that you are thinking of
sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari silakan duduk saudara. Have a seat please. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk berbakti di tempat ini Tuhan. Di tempat yang indah, di tempat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami boleh menerima firman itu sebagai satu hal yang bisa menumbuhkan iman kami, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan, tubuh rohani kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, mohon kiranya Kau menguduskan hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir daripada hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tema yang akan saya sampaikan siang hari ini adalah tentang kecewa, saudara ya. Tuhan menegur saya dengan mengenai kecewaan ini, saudara. Saya rasa bahwa kecewa ini adalah suatu keadaan atau suatu hal yang sering terjadi, yang sering kita alami, saudara ya. Dan ini sering muncul dalam hati kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan orang-orang yang atau dengan hal-hal yang bisa membuat kita mudah sekali mengalami kekecewaan. Namun saking seringnya ini, seringkali kekecewaan itu kita anggap sebagai hal yang biasa, ya. Hal yang biasa karena apa? Ya namanya hidup lah, gitu kan. Seringkali kita nggak bisa paksa orang untuk sesuai bisa match dengan kita, ya. Itu sebabnya seringkali kekecewaan itu kita anggap biasa, ya. Nah, kekecewaan ini kita anggap biasa sampai pada akhirnya dalam satu titik kita merasa bahwa kekecewaan itu hilang. Betul nggak? Sering nggak kita ngalami seperti itu? Kecewaan itu kita kecewa terhadap seseorang, tapi sering berjalannya waktu, akhirnya kita bisa berbalik kembali dengan orang itu, kecewa itu seperti hilang. Tapi sebetulnya itu nggak hilang. Kenyataannya begini, kalau seandainya suatu saat kita berbenturan kembali dengan orang itu rasa kecewa itu akan muncul kembali, rasa sakit itu muncul kembali, betul nggak? Ya. Nah, ini yang saya alami, saudara. Saya mengalami kekecewaan. Yang bahaya ini kekecewaan ini yang saya alami itu kecewa yang saya alami tidak saya sadari bahwa itu membawa saya sedikit demi sedikit menjauh dari hadirat Tuhan. Saya masih bisa menyampaikan firman di gereja, ya karena itu hikmat Tuhan yang selalu datang pada saya, tapi itu tidak selalu ada pada saya. Nah ini bahayanya, saudara. Ini pernah terjadi juga, saudara, pada seorang hamba Tuhan. Dalam Alkitab dituliskan, saudara ya, dalam kitab Matius pasal 11. Kita baca kitab Matius pasal 11, saudara. Mulai ayat 2 ya. Kitab Matius pasal 11 ayat 2. Di sana dituliskan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6 ya kuncinya, saudara. "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini bahayanya kekecewaan, saudara. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saudara ya, saya berusaha untuk menggali apa sih sebetulnya yang bisa muncul, bisa membuat kita kecewa, saudara. Yang pertama adalah rasa iri hati. Ya. Iri hati ini muncul karena faktor seringkali karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Misal di dalam pekerjaan ada orang yang levelnya mungkin masuknya bareng sama kita, tiba-tiba dia diangkat, saya enggak, gitu ya.
Terus saya merasa bahwa kok bisa ya diri ini ada muncul iri hati, itu secara manusia muncul. Nah itu bisa juga iri hati terhadap lihat tetangga mungkin punya mobil baru ya, punya kulkas baru atau macam-macam, saudara, itu muncul iri hati. Nah, bentuk iri hati ini bisa macam-macam, saudara. Bisa juga kita dari iri hati ini akan muncul rasa tidak puas otomatis ya, akan muncul rasa tidak puas dan kita mulai karena rasa tidak puas itu kita mulai ada rasa berontak, ada rasa bagaimana seperti kita tahu lah masing-masing ya. Karena kita punya iri hati maka timbul ketidakpuasan, maka kita akan berusaha untuk entah kita ingin menyamakan diri dengan mereka ya, atau kita jadi atau bahkan menarik diri dari mereka, atau bahkan kita menjadi orang yang suka bergosip atau suka menyalahkan orang lain ya. Amsal pasal 14 ayat 30 menuliskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang ya. Iri hati ini suatu hal yang bisa merusak diri kita, tidak secara rohani tapi juga secara jasmani kita. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus lewat Raja Salomo sudah memperingatkan akan bahayanya iri hati ini. Dan sekarang Tuhan kembali mengingatkan kepada kita semua, karena iri hati bisa merusak suasana yang tidak hanya diri kita sendiri juga, tapi suasana sekitar kita. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16, saudara. Dalam kitab Yakobus pasal 3:16 di situ dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Yang pertama ada iri hati. Apa lagi bisa membuat kita kecewa? Yang kedua adalah perlakuan tidak adil. Ya, kita merasa diperlakukan tidak adil. Ini hampir mirip dengan iri hati, bedanya orang yang diperlakukan tidak adil akan lebih cenderung keluar dari egoisnya dan rasa mengasihani diri. Orang yang self pity-nya tinggi akan selalu dihantui rasa bahwa dirinya adalah korban, merasa selalu dianggap salah, tidak dihargai, dipandang rendah. Semua ini sebenarnya sumbernya pada diri kita sendiri, saudara ya. Akibatnya orang ini kan menjadi orang yang sering protes, sering komplain. Dan keadaan apapun kita sering protes, sering komplain, saudara. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sering komplain, ya kita ngerti sekarang ya, ada apa sebenarnya dalam hatinya dia. Orang ini juga akan menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan menyalahkan orang lain. Dalam Alkitab ada contohnya, Injil Matius pasal 20 ayat 10 sampai dengan 12, saudara. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius Matius 20 ayat 10 sampai dengan 12. Siapa yang mau baca silakan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 12, Pak. Ya boleh terus sampai 12. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Ini
sebenarnya saudara, kalau saya boleh curhat sekarang, bukan curhat ya, saya sharing aja. Perkara ini yang terjadi dengan diri saya, saudara. Saya secara di satu pihak, saya ini begitu diharapkan di dalam pekerjaan saya ini untuk, karena memang saya bisa menghandle banyak hal, saudara ya. Sehingga saya sering dipercayakan untuk macam-macam. Sementara saya lihat kawan saya ini santai, saudara. Lihat kawan saya santai, otomatis timbul dalam diri saya melakukan, kok nggak adil ya, betul nggak? Rasanya nggak adil gitu kan? Rasa tidak adil ini muncul dan akhirnya saya komplain secara halus kepada pimpinan saya. Dan pimpinan saya bilang, oh nggak bisa. Ya. Di situ makin kita merasa diperlakukan tidak adil. Pada suatu ketika saya seperti akibat rasa ini, jadi saya melihat bahwa percumalah gitu, ya, menjadi agak putus asa, menjadi agak jadi apatis gitu kan. Tapi kawan saya ini membuka ayat ini pada saya, saudara. Ya. Tuhan bisa pakai macam-macam orang, saudara. Ya, kawan saya bisa pakai ayat ini, terus Tuhan itu mengingatkan saya baca ayat ini. Waktu saya waktu saya mau pindah kerja ke tempat yang baru ini, saudara ya, kan bos saya juga ngomong, kamu kan dapat bayaran sekian. Kalau saya mau nolak bisa nggak? Bisa kan? Saya nggak mau. Ya, either kita nego salary atau kita keluar. Dua kemungkinan, betul? Nah, sama dengan kejadian ini kan? Sebenarnya mirip kasus saya dengan ini. Mereka udah deal $1 sehari, 1 dinar sehari. Mau yang masuk pagi, mau yang masuk sore, dealnya kan $1. Kenapa mesti salahin orang gitu kan? Ya. Nah, ini yang terjadi pada diri saya. Sampai sini saya tidak sadar, saudara, bahwa saya ini sedang ditarik iblis untuk menjauh dari reda Tuhan, saudara. Saya nggak sadar, betul-betul nggak sadar, saudara. Kita baca kembali selanjutnya lagi, saudara ya. Nanti kita lanjutkan. Akhirnya saudara akan melihat. Yang ketiga adalah rasa kesepian, rasa lonely, merasa tidak ada yang peduli, merasa yang orang tidak mau bergaul dengannya, merasa diacuhkan keberadaannya. Padahal sebenarnya itu karena masalah hati kita, saudara. Ya, mungkin orang sibuk, orang gimana kan seringkali kita. Tapi ini kebanyakan dirasa orang-orang tua, saudara ya. Nah, orang-orang tua yang anaknya mungkin sibuk, merasa bahwa saya ini sudah tidak dipedulikan lagi sama anak saya. Saya ini merasa dibuang oleh anak saya. Saya ini merasa macam-macam, ya. Nah itu menimbulkan kekecewaan yang dalam hati kita semua. Padahal sebetulnya kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 18, di situ Mazmur Daud berkata, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang remuk jiwanya. Kita tuh nggak sendiri, saudara. Ya. Sekalipun orang-orang meninggalkan kita, sebetulnya kita ini nggak sendiri. Ada Tuhan yang selalu setia mendampingi kita. Tergantung kitanya, kita mau mendekat pada Tuhan atau kita lebih kepada rasa self pity-nya kita sendiri. Sampai suatu hari, saudara ya, ketika saya sedang diam, saya ini masih melayani Tuhan, saudara. Saya masih main musik di gereja. Tapi yang tahu hati saya itu adalah saya, betul nggak? Saudara mungkin melihat saya, wah masih dipakai Tuhan gitu, seperti gitu ya, saudara. Tapi kenyataannya bahwa sedikit demi sedikit rasa kecewa ini membuat saya ini tawar hati, saudara. Saya tidak komplain sama Tuhan, saya tidak marah sama Tuhan. Saya tidak Tuhan kenapa saya begini enggak. Jadi tidak selalu rasa kecewa ini membuat orang berontak sama Tuhan, itu enggak selalu. Saya terima, tapi saya masih melayani Tuhan, saya masih main musik, saya masih bisa menyampaikan firman. Dan saya sangat bersyukur kalau saudara masih diberkati dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat saya, saudara. Tapi hati saya ini kosong, saudara. Dari sedikit demi sedikit merasa tawar hati itu, saya sudah mulai lagi malas untuk berdoa, saya malas untuk baca firman, saudara. Ini bahayanya saudara kecewa, saudara ya.
Ketika saya sudah mulai jauh itu saya nggak sadar saudara, karena Tuhan masih tetap pakai saya gitu. Ini bahayanya sebagai seorang hamba Tuhan saudara ya. Nah itu waktu Bu Ati tadi bilang kepada saya bahwa saya ini perlu didukung, itu benar-benar 100% benar saudara. Saya percaya karena saya masih ada di tempat ini, saya bisa berdiri di tempat ini karena dukungan doa dari saudara-saudara. Saya tidak mungkin lagi mampu ada di tempat ini, berdiri di tempat ini kalau tidak didukung oleh saudara sekalian. Tidak ada dukungan doa. Karena tidak ada seorang pun yang kuat berdiri sendiri untuk menghadapi serangan berbagai macam, saudara. Karena semakin kita berada di depan, itu nomor satu yang kena hantaman kita dulu. Saya pribadi dulu ya, karena ya. Yang sangat berbahayanya kalau kita dibiarkan terus begini, saudara, kekecewaan kita dibiarkan sini, itu akan menimbulkan kepahitan dalam hati kita. Dan itu menimbulkan luka dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan ini sangat besar pengaruhnya bagi orang-orang sekitar kita. Bukan hanya bagi kita sendiri. Ayat tadi ada di kitab Efesus pasal 4 dan 31, saudara ya. Sampai suatu hari, saudara, ketika saya baca firman Tuhan, ya, saya tiba-tiba buka dalam kitab Wahyu pasal 2. Saya benar-benar ditegur Tuhan lewat ayat ini, saudara. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ini teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh pakidian emas itu. Ku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Ini teguran Tuhan pada saya, saudara. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tanpa saya sadari, saudara, saya ketika melayani Tuhan itu tidak dengan hati saya. Saya bermain musik karena saya punya skill bisa main musik, saudara. Ya. Tapi itu dalam pandangan Tuhan, saya ini sebenarnya sudah jatuh terlalu dalam, saudara. Untuk bangkitnya kembali susah, saudara. Saya berkali-kali Tuhan tegur saya mau bangkit, nggak bisa. Ada selalu gitu. Sampai Tuhan tegur dengan ayat ini, saya bilang, oh Tuhan. Saudara tahu nggak? Saya punya akun Facebook. Entah kenapa, tiba-tiba saya kena ban. Di blok sama Facebooknya. Kemudian itu saya belum sadar bahwa itu teguran Tuhan, saudara. Itu suatu hal yang aneh. Saya bikin akun baru, ya. Saya add teman-teman saya yang lama kan. Padahal saya nggak pernah pakai yang aneh-aneh Facebook itu. Waktu saya udah add semua, tiba-tiba kena blok lagi. Saya belum pakai itu Facebook. Akun barunya belum saya pakai, tapi saya tiba-tiba di blok lagi. Saya bingung. Masih belum sadar, saudara. Tapi tiba-tiba saya bilang, masih belum sadar kamu? Ada apa Tuhan? Saya pikir gitu kan. Baru sesuatu saya ditampar. Oh, ternyata ini. Nah, ini yang membuat saya menyimpang makin jauh dari Tuhan, saudara. Orang yang tidak lagi menemukan sesuatu dalam hadirat Tuhan, dia akan cari apa yang bisa menyertakan hatinya. Nah, ini mungkin Yesus pakai seperti itu. Nah, ini yang saya mau pesankan hari ini, saudara. Semangat saya untuk melayani Tuhan itu sudah hilang.
itu dari hadapan Tuhan saya sudah jatuh, saya sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Tidak ada lagi semangat saya untuk melayani Tuhan, tidak lagi ada semangat saya untuk baca firman, tidak ada lagi semangat untuk apapun juga yang tentang Tuhan itu saya sudah tidak semangat lagi. Nah, ini suatu kejatuhan yang sangat dalam di hadapan Tuhan. Tuhan tegur saya dengan keras lewat wahyu ini, saudara. Ya. Tuhan seperti sudah mengancam saya bahwa kalau engkau tetap berkeras, tidak mau kembali, tidak mau bertobat, aku cabut kaki dia. Kaki dia itu lilin, saudara. Itu tuh tiang lilin yang banyak itu ya. Itu kan sebagai lambang penerangan. Bayangkan saudara, kalau di dalam diri kita ini tidak ada terang Tuhan, apa yang akan terjadi? Saya punya satu pengalaman saudara, dengan paman saya seorang hamba Tuhan. Nah, ini bahayanya seorang hamba Tuhan saudara. Ya, karena dia tahu banyak firman, dia merasa dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah cabut karunia yang pernah dia diberikan pada kita. Tuhan tidak pernah, saya lihat banyak hamba Tuhan yang jatuh, tidak pernah karunia itu hilang, enggak. Ini yang membuat sangat bahaya, saudara ya. Ketika saya suatu saat saya datang kepada dia, saya diutus Tuhan, pergi kamu ke dia. Saya datang pada ini ke seorang hamba Tuhan ini, selalu saya cuma bilang gini. Dia merasa bahwa saya datang ini ada sesuatu gitu. Dia merasa, tapi saya juga bingung karena saya waktu itu nggak dapat apa-apa. Saya cuma datang, duduk. Saya tanya sama dia. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dia mengusir setan, dia bisa bisa memperbaiki orang yang kena drug addict, saudara. Ya luar biasa. Pelayanannya sangat luar biasa. Ketika saya datang kepada dia, saya cuma diam, Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong? Dia langsung nanya kepada saya. Nama saya kan Peng Sin ya, Sin. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan ya, katanya. Saya bilang iya. Apa? Nah, gitu. Sementara saya nggak dapat apa-apa, kan bingung, saudara. Sama mati kalau posisi seperti itu kan. Meskipun itu orang dekat dengan saya, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang saat teduh, saudara. Saya tanya pada dia, Om, apa saat teduh masih? Terus dia bilang gini, masih, saya masih baca Alkitab, saya masih berdoa. Nah, salah lagi gitu kan. Terus saya tanya lagi, saya bergumul sama Tuhan, Tuhan ada apa sebenarnya gitu kan. Terus Tuhan bilang, Tuhan kasih satu hikmat waktu itu begini. Seberapa sering kamu bisa lagi dengar suara Tuhan, dekat punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, di situ baru dia bilang, jujur udah lama enggak. Jujur saya bawa saya udah, tapi dia masih bela diri, saudara. Dia bela diri, debat saya, debat. Akhirnya Tuhan, jelas saya dengar suara Tuhan bilang gini, pulang kamu. Lah, saya bilang tadi suruh kesini kan maksudnya suruh menyadarkan dia kan. Lalu suruh pulang. Ketika saya pulang, saudara, saya masuk mobil, tiba-tiba saya melihat bahwa ada satu tiang listrik. Tiang listrik di depan itu gardulnya kayak begini ya. Dia di Indonesia pakai kabel kan, ya, kabel ke rumah. Nah, kabel itu nggak ada. Jadi rumahnya gelap semua. Memang kasusnya waktu itu yang terjadi di dalam rumahnya adalah anaknya itu satu terkena narkoba. Ya, pokoknya anaknya kadang beres satu juga gitu. Terus saya bilang ini, Tuhan apa sih maksudnya dengan penglihatan ini? Kalau seorang kepala keluarga tidak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, seperti Wahyu ini bilang, terang Tuhan diambil dari dalam diri seorang kepala keluarga, maka akan gelaplah tidak seluruh tubuh, tidak tubuh saya sendiri, tapi keluarga pun akan mengalami kegelapan. Waduh, di situ saya lihat, aduh Tuhan, ternyata begitu jauh saya sudah menyimpang dari Tuhan. Makanya susah sekali untuk balik kembali. Itu perlu satu tekad yang kuat. Kalau bukan karena dukungan saudara-saudara sekalian dari saya, mungkin saya udah nggak ada. Saya udah kemana gitu. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan masih berkenan menegur saya dengan keras. Dan
Tuhan masih berusaha untuk menarik saya kembali. Itu benar-benar satu pergumulan yang cukup berat buat saya. Yang mau saya pesankan siang hari ini, saudara, berhati-hatilah dengan rasa kecewa. Jangan biarkan kecewa itu terus ada dalam hati kita. Setiap kita menghadapi kecewaan, bereskan segera. Jangan kita pendam, bahwa kita menganggap enteng kecewa itu, rasa kecewa itu akan terpendam terus, tersembunyi di dalam lubuk hati kita. Pada suatu saat nanti akan menimbulkan luka hati, akan menimbulkan kepahitan, menimbulkan macam-macam, dan akhirnya kita akan menjauh dari Tuhan. Dan ini yang iblis mau. Iblis mau dari setiap kita. Iblis, seperti saya sampaikan minggu lalu, saudara ya, iblis tidak akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Iblis tidak akan pernah menghalangi kita pergi ke gereja. Iblis tidak akan pernah menghalangi kita untuk aktif di gereja. Iblis pun tidak akan pernah menghalangi kita membaca firman Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan juga nggak selalu ngerti kok. Betul nggak? Iblis tidak akan pernah menghalangi. Tapi iblis akan berusaha menghalangi kita untuk kita ketika kita punya niat untuk dekat dengan Tuhan. Itu akan dihalangi. Kenapa? Begitu kita dekat dengan Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam diri kita. Iblis tidak akan mampu berbuat apa terhadap kita. Saudara yang cerita Ayub, kenapa Ayub bisa dihancurkan oleh iblis, diporak-porandakan oleh iblis? Karena pagar Allah dicabut. Betul nggak? Meskipun itu bukan kesalahan Ayub, ya, itu Tuhan sedang nego dengan iblis. Itulah yang terjadi dalam kita. Kalau kita sekarang ini ada, kita aman, saudara. Kita punya tubuh yang sehat, kita masih bisa bersenang-senang, kita masih bisa berbakti. Itu karena tanpa kita sadari ada pagar Tuhan yang memagari kita. Tapi apa jadinya kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, karena kita sendiri yang mau keluar. Saat kita keluar, itulah iblis akan mencaplok kita, saudara. Iblis akan membuat kita merasa makin sedikit, makin lama, makin jauh, susah untuk kita menemukan jalan kembali. Kalau kita seperti anak bungsu, saudara. Itu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Ya. Ketika dia minta bagian warisan yang belum waktunya, orang tuanya berusaha untuk tidak memberikan, tapi karena dia paksa. Inilah luar biasanya Tuhan kita, saudara. Free will yang diberikan kepada kita itu unlimited, tidak pernah dibatasi. Kalau kamu dikasih kebebasan hanya sampai titik ini, kamu dikasih kebebasan sampai titik ini, enggak. Kita dibebaskan oleh Tuhan untuk melakukan apapun juga, dengan catatan resiko tanggung sendiri. Ya, nah, pelajaran yang saya dapat dari dari kekecewaan yang saya sampaikan siang hari ini, saudara, bahwa kekecewaan ini bukan satu hal yang tidak serius, saudara. Bahkan kekecewaan ini merupakan satu hal yang sangat serius. Berawal dari kekecewaan, itu akan menimbulkan rasa tawar hati. Setelah tawar hati akan muncul kembali kepahitan, saudara. Luka dalam hati. Setelah luka dalam hati itu akan bukan hanya kita sendiri yang rugi, saudara. Kita bukan mencemarkan banyak orang. Orang yang punya luka hati, dimanapun dia berada, situasi sebelah sekitar itu tidak akan merasa nyaman. Dari kata-kata yang keluar dari mulut kita pun itu merupakan satu yang menyakitkan. Dari tingkah laku kita, dari sorot mata kita, dari apapun yang keluar dari diri kita, itu membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau dalam posisi kita seperti itu? Yang iblis mau gagalkan adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab itu, saudara, saya akan tutup, saudara ya. Siapapun dari antara kita saat ini sedang merasa kecewa dengan apapun juga, dengan pasangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan rekan kerja kita, dengan apapun juga, biasa. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Jangan biarkan itu terpendam, tersembunyi di dalam lubuk hati kita. Ya. Karena itu akan menjadi suatu saat nanti itu akan menjadi bumerang bagi kita. Itu akan menyerang kepada kita sendiri, dan bukan hanya kita sendiri. Karena misi yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam diri kita adalah menjadi saksi Kristus. Ya. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi Kristus, bahkan kita bisa malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu akan berat tanggung jawab bagi kita semua.
Amin, saudara. Mari kita tundukkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami boleh mendengar sebagian kembali dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon setiap kotelik hati kami masing-masing Tuhan. Setiap dalam hati kami masih ada rasa kecewa Tuhan, walaupun sekecil apapun juga Tuhan. Sehingga kami membereskannya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menyimpan rasa kecewa itu dalam hati kami, sehingga rasa kecewa itu membuahkan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kami Tuhan, bagi kehidupan kami dan keluarga kami, bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini disampaikan siang hari ini itu semua untuk kebaikan bagi kami semua Tuhan. Dan Kau ingin menjadikan kami benar-benar murni, benar-benar sesuatu yang berharga, bernilai tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kami, setiap kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Bersihkan kami dari setiap kekecewaan, bersihkan kami dari setiap luka-luka hati, luka-luka batin. Bersihkan kami dari setiap perkara-perkara yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, yang bisa menghambat kemajuan rohani kami, menghambat kemajuan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, kita mengundang kita berdiri. Kita akan membacakan Imam Rasul bersama-sama. In English. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the Son of the Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again and judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada bersama-sama berbakti di tempat ini. Tuhan, juga kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu selalu membawakan rema di dalam hati kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, tibalah waktunya Tuhan, kami ingin memberi persembahan kepada-Mu Tuhan. Begitu juga perpuluhan kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, kami akan membalas semuanya itu dengan hati dan pikiran serta persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeah, sure. Oh yeah. Yeah, these two, right? Yes. All right, everybody. Escape with thanksgiving, from the courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature
As we finish today with one more song, I just ask everybody to stand up so we can all sing together. As we sing this last song, let's just remember to keep God in the north of our hearts and this. Give thanks. You can have a seat, please. Just sit over here, maybe because you are going to play again. I just want to give a short testimony about the word. Silakan duduk. The word of God today is be careful of being kecewa, is frustrated or dissatisfied with God or with condition. Throughout the years, through my ministry, I learned to avoid or to overcome the feel of dissatisfaction. One example happened today. We have a duty in the St. John Episcopal Church to present a choir, and we have already kind of dwindled in numbers. So the numbers has already been reduced, and many times I have to prepare my mental that at one day maybe it's only Tante Isha and Tante Tina, Om Irwan, and myself, meaning no one from the outside come. Saya harus siapkan mental, yang datang cuma 4 orang, cuma kita, plus the pianist. And then suddenly I think, maybe yesterday, what if the pianist didn't come? Okay, so I prepared a recording so that I can conduct the choir with recording of myself. And sure enough, the pianist didn't come today without notifying, and I believe there is something spiritual behind, not only because the person is irresponsible,
because the person said, I want to support David's ministry, he said. When we said, oh, you don't need to come if it's too dark on the rehearsal time on Thursday, hari Kamis terlalu malam, nggak usah datang. He said, I want to support David. So mentally, I kind of thinking, oh, this person must come. At least Sunday will come. But some small voice, what if she doesn't come? Therefore, I make a preparation. And I feel blessed today, even if the pianist is not there. With the recording that I made and with the sound system that we just bought also, I think it sounds great. And many times also there is a mistake here and there. There is something that I don't like, this and that. But over the years, I try to avoid feeling anything. When I sing, I just sing my voice, and when I conduct, I just conduct the best I can, and don't care about the result. Meaning, of course, I care, I do care, but not affecting me if the result is not as I expected. So basically, what I want to share with you all here, dissatisfaction can turn you into something wonderful. This dissatisfaction has prompted me to make a recording. And in the beginning, it's not easy to make recording because I have to learn the software, I have to learn the keyboard, I have to learn how to connect, and all kinds of things. But after you were able to pass all of this, you will be happy. Now it seems like to me things is easier. I already prepare my mental now. If one day even Tante Isha cannot make it, and Tante Tina and Omirwan cannot make it, I'm going to sing myself with the recording. Nothing will hinder me. I help you, Pastor. Thank you. So basically, remember there is a song. I have decided to follow Jesus, and one of the verse said, "Though no one is with me, I still want to follow," something like that. So in following the Lord, sometimes you have to be ready to follow just by yourself. But that's another blessing that the Lord provides with us. Basically, the expression, the one that one of the God servants says, is true. The Lord and I is majority. Tuhan dan saya adalah segalanya, kira-kira gitu. Ya. Tuhan dan saya cukup mengatasi segala-galanya. Saya dengan Tuhan, saya sanggup mengatasi segalanya. Ya. Itu kiranya yang firman Tuhan hari ini, memang kalau kita terpusat kepada kekecewaan, if we dwell on dissatisfaction, we are going to dishearten, we are going to be depressed, and our faith got lessen and lessen and lessen, and that is the beginning of our defeat. So we have to remember today's message, that don't let the dissatisfaction dwell too long with us. With God, you are a majority. You can do a lot of things, all things even that you have to face in this life. Yeah. With that, let's bow down and pray together. Mari kita berdoa bersama. Heavenly Father, we come to you, thanking you in this beautiful day and the beautiful of your creation, and beautiful fellowship, warm fellowship among us. We thank you, Lord. Of course, we want to have more people, but with you, with us, it's enough, Lord. We are happy together with you. And now
may you continue bless us to become a blessing also for others, not to just enrich or become a blessing only to ourselves, but also that the blessing can be passed on to others also. Tuhan, kami bersyukur di hari yang indah ini, Tuhan memberi kepada kami teman-teman yang baik, teman-teman yang kami bisa bergaul dengan akrab. Tentu kami rindu kalau bisa lebih banyak, tetapi dengan apa yang ada kami mau bersyukur, kami mau menikmatinya bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau firman-Mu dahsyat, ajaib. Engkau mampu mengangkat kami dari segala tekanan-tekanan perasaan kami. Engkau mampu membawa kami mempunyai hidup yang berpengharapan, hidup yang optimis. You give us optimist life. Thank you, Lord. Now we want to pray for the victims in Cianjur. Kami berdoa bagi korban di Cianjur, victims in Virginia and Colorado and everywhere else, Lord. Even the one that we don't know from the news, Ukraine maybe, maybe in Africa, in Boko Haram area near Nigeria. Please, Lord, be with them all, like you have already been with us also. We know that your power can sustain them. Kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan dapat menunjang mereka, membesarkan hati mereka, membuat mereka tetap berjalan dengan semangat dan tabah beriman kepadamu. Lord, this is us. Thank you again for this beautiful occasion. Terima kasih untuk kesempatan ini. Thank you for the love of all the parents that provided food for us. Terima kasih orang tua yang sudah menyiapkan makanan-makanan bagi kami. We all receive it with grateful heart. Kami terima semua dengan hati yang berterima kasih, bersyukur. Now we want to close with the Lord's Prayer. Kita mau tutup dengan doa Bapa kami. I invited you all to stand. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the power, the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship with the Holy Spirit be with us all until we meet again with our Lord Jesus and live forever and ever. Hallelujah. Amen. 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 Yeah. Ya, ya. Terima kasih. Boleh? Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Saat teduh.